Yang ada di tangan saya ini emang ayam tahun 2024. Tapi kayaknya akan jadi salah satu favorit di tahun 2025 ini. Hai semua, balik lagi di YouTube. Sorry ya, akhir tahun kemarin ngilang sejenak karena ada 1-2 hal yang harus saya lebih fokusin aja. Tapi kita balik ke track lagi, kita bikin video lagi, kita ngobrol tentang ayam dan DAC dan teman-temannya lagi. Dan kali ini di awal tahun saya mau bahas sebuah ayam dari EPZ, yaitu EPZ Q5 Pro atau Q5 Pro. Dan ya, langsung aja untuk penampakan packagingnya, teman-teman bisa lihat ya, packagingnya kayak gini. Ini cukup berasa premium ya, nggak yang biasa-biasa aja. Boxnya warna hitam, koper kayak gini. Di dalamnya kita dapat ayam dan kabel pasti. Terus ada beberapa aksesoris kayak dapat hard case, ada ear tips juga, ada kain microfiber buat bersihin si ayamnya. Lalu ada juga beberapa paper. Nah, next untuk desain dan build quality-nya, satu yang menarik perhatian saya saat pertama kali buka boxnya itu adalah warna putihnya. Ya, mengingatkan saya sama gelas atau piring-piring keramik yang jadi hiasan di rumah-rumah orang kaya zaman dulu ya. Looks-nya kayak porcelain, ya porcelain kali ya namanya. Walaupun saya yakin ini adalah sebuah housing dari plastik, tapi setidaknya ini ngasih kesan mewah dan solid untuk ayamnya itu. Mulai dari faceplate, nozzle sampai ke konektornya itu warnanya gold atau copper kayak gini, berasa mewah untuk color palette putih dan gold coppernya. Nah, ditambah lagi ya untuk kabelnya, ini warnanya juga putih tapi dia doff. Memang agak sedikit kaku, nggak selentur yang biasanya dipakai di ayam-ayam mainstream pada umumnya. Tapi ketika dipegang feel-nya itu berasa mahal aja kabelnya. Nggak tahu untuk warna atau durability kedepannya apakah akan menguning dengan seiring berjalannya waktu. Ya nanti kita lihat aja. Cuman waktu yang bisa jawab. Nah untuk fitting ini enak banget. Fit di telinga memang ya nggak bisa dibandingin kalau sama GM atau ayam yang ada lekuk-lekukannya. Cuman kecilnya dan roundednya itu nyaman aja di kuping, nggak kerasa pegel, enteng juga, dan nggak mengganggu sama sekali. Tapi sayangnya ear tips yang size M di tempat saya kayaknya ada masalah di pabrik ya, jadi bentuknya tuh nggak simetris yang menyebabkan out of the box ayam ini fittingnya kurang enak kalau saya pakai. Jadi ini saya ganti pakai Final Type E. Nah kalau ngomongin spek nih, EPZ Q5 Pro ini dia cuma pakai single dynamic driver ya, nggak multi driveran, cuma pakai single DD. Jacknya 3,5 mm dan nggak seperti pendahulunya yang pakai MMCX untuk konektornya. Di Q5 Pro ini dia pakai dual pin yang untuk pilihan kabel aftermarketnya kalau saya rasa akan jadi lebih fleksibel. Nah untuk suaranya gimana? Saya cobain si Q5 Pro ini pakai Vio K17 dan menurut saya ini arah suaranya V-shape, agak break ya, bukan ayam yang warm dan punya body tebel, itu bukan. Oke lah, kita bahas satu-satu, kita mulai dari bassnya dulu. Nah untuk bassnya dia cukup nampol ya menurut saya, deep, kontrolnya juga bagus, rumbling sub bassnya berasa. Tapi buat teman-teman yang nyari hentakan mid bass yang nonjok, jeduk gitu, dan fokus kayak buat musik-musik EDM atau pop zaman sekarang yang cukup ngebeat, mungkin akan berasa agak kurang. Tapi buat yang pengen dapat bass yang bener-bener deep, kontrolnya bagus, pengen buat bass yang cepet, metalan, ini bagus untuk skenario seperti itu. Dan harusnya untuk kebanyakan lagu atau setidaknya untuk kebutuhan dan selera saya yang dengerin segala macam genre, ini sih udah oke, udah cukup dan bagus untuk bassnya. Dia bisa ngasih energi dan dinamikanya juga cakep. Nah untuk bagian midnya, feelnya yang paling jelas adalah dia sama sekali tidak terkontaminasi sama
frekuensi bassnya. Jadi bener-bener clear, bening. Untuk bobot ya bisa dibilang kurang seperti yang saya bilang di awal tadi. Tergolong tipis apalagi untuk vokal-vokal cowok. Vokal cewek terdengar bagus dan pas saja menurut saya. Instrumen juga jelas, tone-nya juga natural, gak sibilance, gak nyerang. Cuman untuk saya pribadi kadang ada rasa kok terlalu tipis, terlalu kering ya untuk midnya ini. Dan mungkin untuk volume tinggi akan sedikit kurang nyaman. Bukan nyerang, tapi kayak capek aja gitu dengerin yang tipis dan kurang berbodi. Sementara itu untuk treble-nya buat saya pribadi sebenarnya sih B aja ya, nggak ada yang menonjol. Tetap dapat cering-ceringnya, dapat yang jelas dia bening, ekstensinya cukupan aja untuk dapetin sebuah energi dari lagu tersebut. Detail-detail kecil juga masih oke untuk di bagian treble-nya. Nah untuk teknikalitasnya nih, ini yang patut diapresiasi. Mengingat harganya itu nggak sampai sejuta, cuman pakai single dynamic driver pula. Tapi detailnya bagus, resolusinya mantep, suaranya berasa lega, lepas, bersih, bening. Tiap-tiap instrumen itu terpisah dengan baik. Soundstage dan imagingnya juga bagus, kanan kiri berasa ya, walaupun depan belakangnya nggak sebagus kanan kirinya ya. Dan itu semua timbre-nya natural, timbre dari sebuah dynamic driver, bukan keluar dari sebuah driver planar. Nah yang menarik dari IEM ini salah duanya adalah scalability-nya. Saya sih nggak punya banyak source ya, cuman ada beberapa DAC aja, kabel juga nggak terlalu banyak. Tapi yang mau saya ceritain, mau saya omongin ke teman-teman di sini adalah sebuah potensi untuk fine tuning si Q5 Pro ini. Ketika dikasih K17, soundnya memang sangat bagus di bagian teknikalitasnya. Dan ketika saya cobain pakai DAC lain, pakai EPZ TP35, memang secara teknis dia turun. Cuman bassnya, area vokalnya, treble-nya, overall soundnya jadi sedikit punya body dan gak terlalu kering seperti ketika pakai K17. Nah saya sih masih penasaran ya, ini IEM ketika dapat source, dapat kabel, dapat ear tips yang cocok, mungkin suaranya akan bisa dibikin sesuai nih sama selera si pemilik IEM ini. Ya tinggal cari aja kombinasinya antara ear tips, kabel sama IEM-nya, sama DAC-nya. Jadi itu aja untuk pembahasan saya tentang EPZ Q5 Pro. Silahkan teman-teman komen aja di bawah untuk tanya-tanya dan kasih saran, kasih masukan buat saya. Karena jujur saya pengen tuh tahun ini ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang baru buat channel YouTube ini. Tapi masih bingung mau ngapain. Kayaknya seru keluar rumah gitu, nge-review apa keluar rumah. Kasih masukan aja ke saya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, feel free aja buat subscribe. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga udah nemenin 2024 dengan happy dan penuh masukan. Dan ya seperti biasa, kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.